Masih inget kan sama Mamang Tampan satu ini? Seorang gembel yang punya ide dan strategi bisnis cemerlang, tapi dicuri sama bos kaya raya yang licik. Yang tadinya punya saham gede, jadi turun drastis gara-gara permainan curang dan manipulatif dari si pemilik Kanin Group. Sekarang kita bakal tahu nih, apa yang dilakuin Mamang Tampan setelah doi dihianatin plus dicurangin sama Pak Kanin dan Nepo Baby-nya. Kalau lo belum nonton yang part 1, bisa ditonton dulu di YouTube-nya Iggy Movie biar makin seru ngikutin part 2 ini. Dalam sesi konferensi pers, kelihatan jelas kalau Direktur Easy Cina, Bos Kanin, dan Nepo Baby-nya udah tanda tangan dokumen peresmian saham dan jabatan. Ternyata Bos Kanin dan anaknya udah bersekongkol sejak after party. Jadi abis pesta merayakan permulaan kerjasama dengan Easy Cina, Bos Kanin udah berencana pengen anaknya jadi CEO perusahaan Easy Thailand. Gila, ini kejam banget sih, cocok masuk neraka jahanam nih orang kayak gini. Sempat shock banget sampai nggak bisa gerak, akhirnya Mamang Tampan berani bersuara. เกิดที่อะไรขึ้นไม่ได้ครับเฮียพูดมานี่จัดการที่อะไรเนี่ยพวกมึงแทงข้างหลังกูเหรอฮะ Biar nggak makin rusuh, Mamang Tampan dibawa ke ruangan belakang panggung sama security dan Bos Kanin. Di situ mereka berdebat lah. Si Bos Kanin yang licik itu ngaku-ngaku kalau dia sama Direktur Easy Cina butuh seseorang CEO yang lebih andal dan bisa dipercaya. Ya tapi nggak Nepo Baby juga dong bos. Sampai akhirnya Mamang Tampan makin murka dan bilang, จำคำกูไว้เลยนะกูจะเปิดกูเองกูจะเปิดใหญ่กว่ามึง10 เท่าแล้วกูจะกลับมาเหยียบหน้ามึง Widih, ada yang mau balas dendam nih. Karena udah muak pol sama muka orang licik, si Mamang keluar dari gedung itu. Doi langsung telepon cewek lipstick. Dengan emosi membara, Doi bilang pengen buka bisnis sendiri bareng orang-orang yang bagus. Sangar, Mang! Oke, aksi balas dendam kita mulai. Mamang Tampan langsung gas pergi ke Cina, ke kota Shanghai. Di sana, Doi pengen cari orang-orang yang mau diajak kerjasama di bisnisnya. Mamang Tampan dapat rekomendasi orang buat kerjasama dari cewek lipstick. Salah satunya adalah si... 你应该是瑞杰先生吧？我是李胜迪，你叫我小蝶就行。不太大，我都有啦。 Nih, namanya agak susah jadi kita panggil aja Abang Gondrong dah, sesuai penampilannya. Abang Gondrong ini resign dari perusahaan Easy Express di Cina dan bangun usaha mekanik sendiri. Mereka ngobrol-ngobrol dah tuh. Mamang Tampan ngomong pengen bikin bisnis ekspedisi dan mau rekrut Abang Gondrong jadi CEO mekanik. Si Abang Gondrong banyak nanya-nanya lah ke Mamang Tampan. Sampai akhirnya si Abang Gondrong bilang, น้ำหน้ามึงอะทำสตาร์ทอัพไม่ได้หรอกใส่สูตรมาก็รู้ละมึงมันติดกรอบเกินไปรถกูมาละ เฮ้ยมึงรีบไปไหน buset dah, cepet amat ditolaknya. Yang sabar aja dah, Mamang Tampan. Yuk, semangat yuk, bisa yuk. Karena Mamang Tampan lagi emosi, kita pindah pandangan sebentar ke cewek lipstick ya. Hari ini si cewek lipstick lagi coba-coba gaun pengantin sama pacarnya. Ini kalau Mamang Tampan lihat makin kasihan nih, soalnya ternyata si cewek lipstick udah berencana nikah sama pacarnya. Habis pulang dari toko gaun pengantin, si cewek lipstick pulang ke rumahnya dianterin pacarnya. Doi ngelihat ada selembar kertas yang ditempel di pintu rumahnya. What? Itu peringatan pengadilan? Ternyata peringatan pengadilan itu buat ayahnya si cewek lipstick soal pelanggaran kontrak. Wadaw! Bermasalah juga ternyata keluarga si cewek lipstick. Bakal kayak gimana ya itu masalah keluarganya? Buset dah, kepo amat gue kayaknya. Karena gue juga belum dapat jawabannya, sekarang kita beralih lagi ke Mamang Tampan. Si Mamang udah balik lagi ke Thailand. Doi mau nemuin Abang Gondrong yang mau ketemuan sama Nepo Baby di gedung Kanin Group. Baru turun dari taksi, si Mamang udah langsung ngerayu Abang Gondrong tuh. Sampai-sampai mau kasih uang segede tas, tapi Abang Gondrong belum luluh juga hatinya. Itu batu apa hati itu? Keras amat bang. Sekarang masuk deh si Abang Gondrong ke dalam gedung buat ketemuan sama Nepo Baby. Ternyata si Nepo Baby mau rekrut Abang Gondrong buat kerja di perusahaan Easy Express Thailand. Si Abang Gondrong nanya, apa alasan si Nepo Baby mau ngembangin perusahaan ekspedisi itu? Pas dijawab, jawaban Nepo Baby nggak bisa memuaskan Abang Gondrong. Sampai-sampai Abang Gondrong bilang,
ใครเขาแดกชาน้ำแรกกันวะโง่ชิบหาย Wih, tuh si Nepo Baby rasain dah lu ditolak mentah-mentah. Gak pakai basa-basi lagi, si Abang Gondrong langsung keluar gedung. Lihat, Mamang Tampan udah standby tuh di depan. Dari tadi nungguin doi ternyata. Ngarep mau diajak ngobrol, si Abang Gondrong ternyata malah minta dianterin ke bandara. Lah, mau pulang si Abang ternyata. Susah amat ya bujuk Abang Gondrong. Di dalam mobil, Mamang Tampan masih ngoceh biar Abang Gondrong mau kerja sama. Tapi yang keluar dari mulut Abang Gondrong malah ต้องให้กูพูดภาษาหมาเหรอมึงถึงจะเข้าใจ กูไม่ทำ kalau dua-duanya sama-sama batu emang susah ya. Tapi Mamang Tampan gak berhenti usaha. Sekarang doi malah pakai cara nekat. Bandarnya udah mau di depan mata nih. Tapi yang dia lakuin malah เฮ้ย มึงจะไปไหน กูไม่ยอมปล่อยไปง่ายหรอก Wadaw, mobilnya dibelokin ke arah lain dan dibawa ngebut biar si Abang Gondrong gak bisa turun. Si Abang Gondrong auto panik dan tingkah si Mamang gak berhenti di situ. Dia tetap ngoceh maksa-maksa. Mamang Tampan sampai bilang, กูรู้ว่ามึงเจ็บโดนหักหลัง กูก็โดนหักเหมือนกันกูโดนแยกกระดิ่งหักหลัง กูแค้นไอ้แยกกระดิ่งกูแค้นทั้งที่หาย buset. Bahasa Thailand kalau ngoceh-ngoceh gitu makin susah juga ya. Ngerti kagak lu artinya? Ya, tadi baca aja lah di subtitle. Sampai akhirnya Abang Gondrong pun bersuara. Wah, cocok tuh ketawanya dijadiin meme. Oke, lanjut lagi. Intinya si Abang Gondrong bilang kalau bangun usaha itu harus ada lisensinya. Biar ada yang mau investasi dan gak dicuri pihak lain. Si Abang Gondrong to the point mau punya saham 30%. Si Mamang Tampan bengong. Gak nyangka doi kalau Abang Gondrong akhirnya setuju buat kerjasama bangun bisnis. Sampai akhirnya reaksi Mamang Tampan kayak begini. วันนี้เลยไอ้พวก Kegirangan betul itu si Mamang. Mamang Tampan langsung kasih tahu kabar baik itu ke cewek lipstick lewat chat. Mamang Tampan sama Abang Gondrong langsung gencar nyari orang yang mau kerja di bisnis ekspedisi mereka. Mereka namainnya SR Express. Hari ini mereka langsung interview calon kandidat. Calon kandidat pertama adalah seorang laki-laki muda. Orangnya udah dandan rapi-rapi, tapi malah bikin Abang Gondrong emosi karena nggak bisa jawab pertanyaan interview dengan jujur. Kita masuk ke calon kandidat kedua. Orang itu adalah... Ya, ketemu lagi kita sama cewek lipstick. Doi mau jadi CFO buat perusahaan Mamang Tampan dan Abang Gondrong. Doi ngaku mau ngelakuin ini buat bayar utang bapaknya yang sebanyak 100 juta baht. Berapa tuh 100 juta baht? Lu hitung sendiri dah. Si cewek lipstick juga ngaku kalau dia sampai minta pacarnya buat nunda pernikahannya selama 2 tahun karena mau kerja di bisnisnya Mamang Tampan dan Abang Gondrong. Untungnya pacar si cewek lipstick mau nungguin selama 2 tahun lagi. Sabar juga tuh pacarnya. 2 tahun kan lama gak sih? Setelah cukup lama diskusi, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk kerja bareng. Saking semangatnya... เอาเว้ยผมแก้แค้นผมแก้หนี่ส่วนมึงได้แก้มึง Seru banget nih, ini seru nih. SR Express dibikin karena yang satu pengen balas dendam, yang satu pengen bayar utang segedong, yang satu lagi pengen melakukan percobaan. Sementara itu, CEO Easy Express Thailand alias si Nepo Baby sama bapaknya lagi uring-uringan. Mereka ngebet banget pengen bisnisnya cepet-cepet berjalan. Biar jadi yang pertama dan gak kalah saing. Aduh, tapi males lah ngomongin orang-orang licik itu. Kita balik lagi aja ke Mamang Tampan dan kawan-kawan. Lu pada pasti gak nyangka, si Mamang sama Abang Gondrong udah rekrut banyak tim. Mereka langsung kerja tuh semuanya. Abang Gondrong bareng tim teknis IT-nya langsung gercep siapin sistem. Sedangkan si Mamang sama cewek lipstick gencar nyari-nyari orkai yang mau investasi di perusahaannya. Mereka promosiin abis-abisan SR Express ke banyak orkai. Sampai-sampai si cewek lipstick kelihatan udah teler di meja kerjanya. Tapi nggak ada waktu nih buat mereka istirahat. Karena Abang Gondrong ngasih tahu Mamang Tampan kalau โอ้ยคณินมันจะแถลงข่าวเปิดตัวแล้วนะ มึงรู้ได้ไง มันส่งบัตรเชิญมา
Wadaw, si Kanin-Kanin itu udah launching Easy Express dong. Geng Mamang Tampan, Abang Gondrong, dan Cewek Lipstick hadir di acara itu. Kelihatan banget dari ekspresi si Mamang kayak lagi makan hati gitu dah. Kasian amat si Mamang. Habis dari acara itu, si Mamang sama Cewek Lipstick makin panas. Mereka belum juga dapat seorang investor dari negara manapun, termasuk Thailand. Tapi cobaan nambah terus nih, soalnya tiba-tiba salah satu anggota tim teknisi IT nangis-nangis karena ibunya masuk ICU. Tapi dia nggak dibolehin jenguk sama si Abang Gondrong. Emang tiga bener dah si Abang Gondrong. Mamang Tampan masih baik hati. Doi langsung anterin anggota tim teknisi IT itu ke rumah sakit. Di dalam mobil si anggota itu bilang, ada gila-gilanya emang, sampai dipecat dong sama si Abang Gondrong. Belum lagi pas Mamang Tampan balik ke apartemen kantor mereka itu. Di dalam ternyata buset, itu semua orang lagi pada ribut gara-gara Abang Gondrong terlalu galak. Tapi tiba-tiba juga si Cewek Lipstick dapat telepon. Telepon itu adalah dari langsung tancap gas itu mereka nyamperin calon investornya yang dari Cina di bandara. Si Abang Gondrong juga pengen ikut nih ketemu calon investor. Sampai rela kena hujan dan basah-basahan. Abis ngebut-ngebutan di jalan, mereka bertiga sampailah di bandara. Mereka sampai lari maraton di dalam bandara ngos-ngosan. Akhirnya Mamang Tampan dan Cewek Lipstick bisa ketemu sama ibu investor. Tapi lihat nih, penampilannya kayak gini sih lebih cocok dipanggil tante investor ya. Nah, tanpa banyak basa-basi, si tante investor langsung ngomong kalau doi tertarik sama idenya Mamang Tampan untuk bikin pelayanan pengambilan barang langsung dari rumah customer. Ide spontan dari si Mamang ini. Tante investor juga bilang kalau dia akan investasi sebesar 15 juta dolar dan mau pembagian hasil sebanyak 30%. Itu jumlah pembagian yang lumayan banyak. Si Abang Gondrong yang dengar itu langsung tapi setelah cekcok panjang kali lebar, akhirnya Mamang Tampan sebagai CEO bilang, gila, keren banget sih Mamang, savage abis. Awalnya tante investor belaga nggak setuju gitu karena pembagiannya dikurangin jadi 15%. Si tante investor sampai ninggalin mereka buat masuk ke pesawat. Udah kesel tuh si Cewek Lipstick, tapi beberapa detik kemudian si tante investor setuju buat dapat pembagian 15%. Tapi minta nama perusahaannya diganti, jangan SR Express. Ajib emang keputusan Mamang Tampan satu ini. Mereka bertiga sampai speechless, akhirnya bisa dapat investor buat perusahaan mereka. Abis dapat investor, mereka bertiga dan timnya langsung healing sebentar di laut. Abis capek-capeknya kan tuh, healing dulu biar kayak Gen Z. Abis berenang di laut, Cewek Lipstick curcol nih sama Mamang Tampan. Doi cerita soal masa lalu kalau bapaknya tukang ngutang dan selalu ngajak Doi pindah tempat tinggal biar bisa kabur dari hutang. Lagi di tengah-tengah curcol, tiba-tiba ada gemuruh suara petir di gumpalan awan. Saat itu juga, Mamang Tampan langsung kepikiran, si Mamang ngubah nama SR Express jadi Thunder Express. Tapi ejaannya salah tuh Mang, kurang huruf H woy. Si Mamang nih kayaknya nggak bisa bahasa Inggris ini. Bukan cuma bikin logo, si Mamang juga mulai bikin kotak paket kurir dan kardus paketnya. Selain itu, Doi juga ngundang teman-teman dan brothernya buat kumpul sama Doi di Bangkok. Mamang Tampan minta teman-temannya yang pengangguran buat kerja jadi kurir di Thunder Express.
Malam harinya, Mamang Tampan makan malam bareng brothernya. Adiknya maksa-maksa mau kerja, padahal masih sekolah. Tapi obrolan mereka tetap lanjut sampai suasananya jadi lebih cair. Kita lanjut ke hari yang udah dinanti-nantikan. Hari ini, Easy Express punya Kanin dan Nepo Baby-nya udah berjalan selama beberapa bulan. Hari ini juga, Thunder Express memulai marketing mereka. Ini nggak expect banget sih. Tapi salah satu teknik marketing Thunder Express itu ngakak abis. Thunder Express bikin marketing sayembara jingle sambil keliling jalanan. Kreatif sekaligus fun banget sih ini. Bukan cuma itu, per hari ini aplikasi Thunder Express juga mulai launching. แอป Thunder เวอร์ชัน 1.0 พร้อมแล้วเว้ย มา 3 2 1 สายฟ้าบ้านแล้วเว้ย Akhirnya ye, Thunder Express udah mulai beroperasi. Aplikasinya udah mulai diinstal dan kurir-kurir udah mulai bekerja. Mamang Tampan sebagai CEO resmi memulai operasional ini. Semangat banget tuh si Mamang nyemangatin kurir-kurirnya yang bakal disebar ke berbagai lokasi. Sampai akhirnya hari pertama Thunder Express beroperasional pun berakhir. Di dalam ruang kerja diumumin total orderan pengiriman barang yang masuk hari ini. Dan totalnya adalah mereka semua kegirangan karena total orderan hari ini cukup banyak dan melebihi ekspektasi. Makin seru nih, kapan ya Thunder Express bisa bersaing keras sama Easy Express? Bentar-bentar, tapi kesenangan tim Thunder Express kayaknya nggak bertahan lama nih. Soalnya banyak kurir yang mengeluh barang-barang yang mereka kirimin tujuannya kebanyakan ke rumah kosong. Jadi paketnya selalu dibawa ke gudang lagi. Mamang Tampan yang tahu soal masalah ini jadi penasaran nih. Doi sampai mau mencoba buka satu persatu apa isi paket yang tujuannya ke rumah kosong itu. Dan ternyata gila, banyak banget paket-paket yang isinya cuma kertas sama batu doang. Wah. Ulah siapa nih? Bisnis baru mulai kok udah ada kejadian kayak gini nih. Apa jangan-jangan เคนส่งพัสดุปลอมไปป่วนพวกมัน ส่งไปวันละ 3,000 กล่อง แรนดอมที่อยู่คนละฝั่งของเมือง ไรเดอร์ของมันมีไม่ถึง100 วิ่งกันห่วงแตก และไม่เกินวีคหน้า ของค้างส่งล้นจนคลังแตกแน่ tuh kan? Nepo Baby kurang ajar nih emang. Aduh, kurang ajar. Lu, aduh, komen di bawah dah kalau lu pada mau ikutan ribut sama si Nepo Baby itu. Dan masalah nggak cuma itu doang, karena masalah emang datang terus-terusan. Orderan pengantaran paket Thunder Express makin banyak, tapi SDM-nya nggak cukup banyak. Sampai-sampai ada satu customer nih yang protes langsung ke gudang. Kirim parfum mahal buat istrinya, tapi nggak sampai-sampai. Ngamuk dong tuh customer, sampai akhirnya dia เมียกูชื่อดารารัตน์เทียนจวงถ้า3 วันนะขอไปถึงเมียกูแล้วก็มึงเจอเลยพิซซ่ากระบาดแน่ buset, sanggar amat si botak. Stres banget dah pasti jadi si Mamang, CEO tapi masih turun lapangan terus. Tapi satu masalah akhirnya bisa ketemu solusinya. Tim teknisi IT menemukan kalau alamat-alamat rumah kosong itu adalah rumah sitaan. Dan tim teknisi IT bakal memblokir pengiriman barang ke alamat-alamat tersebut. Jadi nih, kalau semisal kurirnya tahu barang mau dikirim ke alamat itu, เฮียไงกูไปส่งผีไอ้สัตว์มึงบ้าหรือเปล่าไอ้ควายเสียเวลาทำมาหากินอาชีพสุจริตมีเยอะแยะไม่ทำคนอย่างมึงเนี่ยนะ mantap betul. Jadi sekarang pengiriman barang udah nggak akan ke rumah kosong lagi nih. Karena nggak mau kalah saing sama Easy Express, Mamang Tampan menantang tim sales. Doi bilang, กูขอท้าพวกมึงทุกคน พวกมึงมาแข่งกับกู เราจะบุกไปแย่งลูกค้าประจำจากอีซี่มาให้ได้ พวกมันกล้ากวนตีนเรา เราจะเอาคืนพวกแม่ง ภายใน1 อาทิตย์ ถ้าพวกมึงแย่งลูกค้ามาได้มากกว่ากู มึงเอาเงินสดไปเลย300,000 gasken Mang, bisa ini ngalahin Easy Express, yuk bisa yuk. Jadinya tim sales sekarang gencar promosiin Thunder Express langsung ke customer. Sedangkan Mamang Tampan langsung nargetin ke klien yang punya bisnis gede. Sampai akhirnya
Tim sales berhasil menang lawan CEO-nya sendiri alias Mamang Tampan dalam mencari customer baru. Bagus juga nih ternyata strategi challenge gini. Gara-gara strategi marketing yang cemerlang, gemilau, gemintang, Easy Express mulai kelihatan dapat penurunan. Wah, udah makin kerasa nih persaingannya. Easy Express ngalamin penurunan penjualan sebanyak 17% dan ada sekitar 200-an kurir mereka yang pindah kerja ke Thunder Express. Gokil emang strateginya si Mamang. Langsung ada efeknya gini ke Easy Express. Si Nepo Baby sampai uring-uringan tuh mikirin ini. Dan sekarang saatnya Mamang Tampan membakar semua paket kosong yang jadi akal-akalan Easy Express. 6 bulan kemudian, Thunder Express punya si Mamang Tampan jadi makin sukses. Paket-paket yang masuk makin banyak nih. Alat-alat operasional juga makin canggih. Pokoknya makin sejahtera deh si Thunder Express ini. Malam ini, Mamang Tampan ngadain party buat ngerayain persebaran cabang Thunder Express di 76 provinsi. Gila, gokil kan? Cuma butuh waktu 6 bulan buat bisa buka cabang di 76 provinsi. Malamnya party, besok paginya Mamang Tampan mulai kejar ambisi lagi. Si Mamang sama cewek lipstick ngajuin kolaborasi sama bos ekspedisi lain di Thailand. Namanya Dashing Dash Express. Awalnya si bos ekspedisi itu belum bisa terima ajakan kolaborasi. Tapi karena dideketin sama Mamang Tampan, si bos jadi setuju buat jalin kolaborasi bareng Thunder Express. Emang kekuatan si Mamang nih manjur pol ya. Si cewek lipstick sampai kesenengan gitu tuh. Abis seru-seru party, Mamang Tampan sama cewek lipstick ngobrol berduaan. Cewek lipstick bilang kalau dia คุณลองนั่งคำนวณดูแล้วว่าถ้ายังตรงในสปีดนี้ฉันก็อาจจะ exit ได้เร็วขึ้นไม่ถึงปี Ya elah, masa bakal secepat itu si cewek lipstick mau keluar dari Thunder Express? Pilihan dia sih emang, tapi masa nggak ada bucin-bucinan nih sama si Mamang? Si Mamang kelihatan agak mellow pas tahu cewek lipstick bakal keluar secepat itu. Doi sampai bilang, ผมพยายามนึกนะว่างานแต่งคุณจะหน้าตาเป็นไง sampai keluarlah kata-kata ทาลิปสติกสีแดงแน่ๆแล้วก็จะมีเพื่อนคุณอะร้องโอเปร่าอยู่ในงานแต่ง Duh, ini sih gue nggak rela ya kalau cuma jadi temen doang. Ayolah, jadian bisa lah. Tapi agak susah nih buat ngarap. Soalnya habis dari party itu, si cewek lipstick video call sama tunangannya di kamar. Doi dikirimin hadiah gitu deh. Terus mereka berdua sama-sama bilang kangen. Cie. Yah, pasrah aja dah soal percintaan ini. Kita ikutin aja dulu cerita ini sampai paling ujung. Coba kita lihat kondisi perusahaannya si Nepo Baby dan bos kanin licik itu, alias Easy Express Thailand. Hari ini, si Nepo Baby ketemu sama direktur Easy Express Cina. Awalnya, pertemuan ini kelihatan baik-baik aja. Tapi tiba-tiba, si direktur Easy Express Cina bilang gini, 你记不记得你承诺过吗？不出半年，让公司的市场份额成为行业的第1名。可现在飞利可斯强我们很多，你能解释一下吗？ Mampu dah si Nepo Baby, langsung ditagih janjinya di depan mata. Tapi si Nepo Baby cuma bisa kasih alasan murahan. Dia bilang lagi ngembangin Easy Home buat servis dari rumah customer. Tapi langsung dijawab sama direktur Easy Express Cina kayak begini. 跟在森的屁股后面活动啊！ Kuang, 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 kuang. Kocak banget dah. Masa kampanye barunya pengen ngikutin program punya Thunder Express? Nggak kreatif loh Nepo Baby. Karena udah muak, direktur Easy Express Cina akhirnya bilang gini. 你爸爸为了能让你当上 CEO，可是没少在我这儿少出口舌，你可别让我更加后悔。 Rasain lo Nepo Baby. Emang kagak bisa diandelin orang kayak gitu. Udah kecium belum nih bau-bau bangkrut dan runtuh? Tapi besokannya udah ada masalah baru lagi nih buat Thunder Express. Tadinya hari lagi berjalan dengan baik aja. Tapi tiba-tiba ที่สาขาประตูน้ำเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคนวุ่นวายเต็มไปหมดเลยอ่ะชิมายไต่วงมันไหนวะต้องคุยอ่ะ Wadaw, masalah besar apa nih? Mamang Tampan langsung gas nyamperin cabang yang bermasalah itu. Salah satu cabang Thunder Express ditutup petugas karena pasang spanduk terlalu panjang. Buset, cuma kepanjangan doang sampai segitunya langsung ditutup. Nggak habis Fikri di luar Naila sih ini.
Mamang Tamfan langsung emosi dan mergokin engkong-engkong yang bikin spanduk. Ternyata engkong itu ngaku diteken sama Kanin Group buat sengaja bikin spanduknya kepanjangan. Si Kanin-Kanin lagi aja nih ulahnya dia. Si Mamang yang tahu soal itu jadi langsung kebakar emosi. Doi lewatin pinggiran jalan, lihat ada ruko yang bisa disewa. Langsung aja Doi auto buka cabang baru di situ. Buset, gercep amat ya si Mamang. Pas lagi sibuk-sibuknya opening cabang baru, Mamang Tamfan ditelepon sama bos Kanin yang licik itu. Wow, mau ada drama apa lagi nih? Si Mamang ke tempat Kanin lah sama brothernya. Sampai di situ, si Kanin malah sok-sokan kasih wejangan ke Mamang Tamfan. Kata si Kanin licik itu, อย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดตลาดมันจะพัง halah, masih aja bacot ya si Kanin ini. Mau apa lagi sih dia sebenarnya? Sebelum pergi, Mamang Tamfan dengan pede bilang kayak gini. 19 บาททั่วประเทศนี่เจอผมแน่ Ngeri. Si Mamang bakal turunin harga ongkir jadi 19 baht untuk pengiriman ke seluruh negara. Ini ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Cewek lipstick yang baru tahu soal penurunan harga ongkir ini auto shock. Doi kaget kenapa harganya jadi diturunin murah banget. Sampai cewek lipstick nanya, ถ้าลดเหลือ19 บาทแล้วจะอยู่ได้กี่เดือนคุณตอบมาดิอยู่ได้กี่เดือน si cewek lipstick bilang buat apa bertahan lama tanpa keuntungan. Yang ada malah jadi bangkrut dan tutup usahanya. Akhirnya cewek lipstick kasih solusi biar bisa bertahan dan tetap dapat keuntungan. Dia bilang, เราจะต้องปรับลดเงินพนักงานทุกคน tapi si abang gondrong gak setuju nih. Sampai debat-debat kecil lah mereka bertiga. Debatnya sampai emosi lagi. Kenapa jadi gini ya? Apa karena Mamang Tamfan emang terlalu kebawa emosi dan ambisinya? Tapi Mamang tetaplah Mamang Tamfan yang teguh sama pendiriannya. Penurunan ongkir jadi seharga 19 baht tetap dijalankan. Customer Thunder Express makin banyak. Paket-paket bejibun di gudang dan truk. Angka penjualan meningkat. Tapi keuntungannya masih belum tentu dengan harga yang udah diturunin. Para kurir dan pekerja operasional pun udah dapat notifikasi kalau gajinya akan diturunin. Jadi bingung nih, bakal kayak gimana ya ke depannya? Malam hari ini, tunangannya cewek lipstick nyamperin ke Thailand. Si Mamang pengen ikut-ikutan karena mau kenalan sebagai rekan kerja. Ya udah deh, cewek lipstick setuju aja. Selain kenalan, di meja makan itu, Mamang Tamfan dan tunangan cewek lipstick juga ngobrol soal perkembangan Thunder Express. Tiba-tiba nih, si Mamang nembak omongan kayak gini ke tunangan cewek lipstick. 我跟小雨说过，如果是在里面的话，挺可惜的。小雨现在就像一名女将军，我真心希望她可以继续在这里工作下去。 Wow. Santai dulu nah Mamang. Langsung banget dong si Mamang ngomong ke tunangannya kalau Doi berharap si cewek lipstick bisa kerja lebih dari 2 tahun di Thunder Express. Udah kebelet kawin itu mereka, Mang. Tunangan cewek lipstick akhirnya bilang kalau cewek lipstick harus pulang dalam waktu 2 tahun. Apalagi kalau Thunder Express bangkrut. Pastinya akan pulang lebih cepet. Tapi si Mamang tetep nggak mau kalah nih. Soalnya Doi bilang, 我也相信她能带领谭德上岸。你要相信小雨，相信她能做到。如果你不信，就肯定看不到。 tunangan cewek lipstick emosi denger si Mamang kekeh mau nahan-nahan cewek lipstick. Sampai-sampai dia cabut dari meja makan. Ini kata gue sih si Mamang harusnya chill aja lah. Jangan semuanya pengen dicecer, didapetin, jadi terlalu kacau nih nantinya. Habis dari dinner yang gak nikmat itu, cewek lipstick berantem kecil sama tunangannya di hotel. Di sela-sela perdebatan itu, cewek lipstick bertanyalah ke tunangannya. 你是我吗？可以等我吗？ 真的不知道，我为什么要继续待下去？ Tunangan cewek lipstick akhirnya pergi keluar kamar hotel dan langsung balik ke Cina. Si cewek lipstick cuma bisa nangis bombay di kamar hotelnya. Belum selesai urusan percintaan segitiga ini, Mamang Tamfan udah dapat masalah lagi gara-gara perbuatannya sendiri. Besok paginya, kurir dan pekerja operasional Thunder Express demo di depan gudang karena merasa diperbudak dengan gaji yang diturunin.
Demo itu hampir aja jadi ricuh karena Mamang Tampan sampai dilempar air keras. Sementara itu, tim teknisi IT yang dipimpin sama Abang Gondrong juga ikutan emosi karena gajinya kepotong. Tapi Abang Gondrong terus-terusan nyuruh kerja keras. Sampai ada di antara mereka yang resign saat itu juga. Nggak cuma itu, orang-orang kurir juga mulai ada yang bohong. Di antara mereka ada yang malsuin data berat paket, jarak tempuh, dan kwitansinya biar bisa dapat gaji lebih gede. Salah satu yang ketahuan curang adalah temennya Mamang Tampan sendiri. Temennya Mamang Tampan gak terima kalau dia dipecat. Jadinya... ขอบคุณมากไอ้เขี้ยวดีใจมากจักไอ้สัตว์งอมคุยบ้าไอ้สัตว์เหี้ยรู้จักกันมานานกับกูเหรอ Duh, pusing banget nih. Bukan cuma kerjaan dan percintaan aja yang kacau. Pertemanan juga jadi kacau balau. Ditambah lagi ada masalah baru. Angka penjualan Thunder Express turun 20% per hari ini. Dan penyebabnya adalah มีคนแอบถ่ายที่เราเผาพัสดุปลอมแล้วเอาไปปล่อยค่ะ ตอนนี้ยอดแชร์คลิปวันเผาแชร์ไป 20,000 กว่าค่ะ ยอดวิว 2 ล้าน แล้วก็แฮชแท็กพุ่งไปหลักแสนแล้วค่ะ ternyata ada yang sebarin video saat Thunder Express ngebakar tumpukan paket-paket palsu. Walaupun itu paket palsu, tapi kan para customer nggak tahu kalau itu palsu. Jadi nimbulin trust issue nih buat para customer. Sementara itu, Easy Express punya si Nepo Baby lagi ngeluarin program asuransi paket biar keamanannya terjamin. Dan yang dialamin Easy Express sekarang adalah ตอนนี้วอลลุ่ม Easy Home ของเราเพิ่มขึ้น 14% ครับคุณเคน โอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอ full report เนาะ ได้ครับคุณเคน ขอบคุณครับ sekarang malah Easy Express nih yang mulai bangkit dari kubur. Mamang Tampan nih emang cerdas ya, tapi suka terlalu kebawa emosi juga, jadi nggak mulus jalannya. Gara-gara video viral itu, Thunder Express diwawancara sama wartawan. Karena nggak terima sama inceran pertanyaan wartawan, Mamang Tampan sampai sempet kebawa emosi lagi dan hampir aja main kasar. อะไรอธิบายมาอธิบายหน่อยคดีมันส่งมาให้ป่ะพูดไปดิใช่นักข่าวผมคุณสันตินี่กล้องจับไว้เลยนะคุณถ่ายไว้เลยนะนักข่าวทุกท่านถ่ายไว้เลยนะคะ Blunder lagi aja nih si Mamang. Lama-lama jadi ikutan kesel juga nih sama si Mamang. Habis itu, Mamang Tampan cuma bisa nangis bombay di pojokan. Akhirnya si Mamang pun mengakui. มันน่าใช่คุณแต่แรกเรื่องสืบข่าวมาผมไปตามเกมพวกมันผมแม่งโคตรโง่เลยวะ Cewek lipstick mencoba untuk menyemangati Mamang Tampan yang lagi nangis bombay dan mau nyerah. Karena ke bawah suasana, Mamang Tampan nahan cewek lipstick kayak gini. ขาดก็ไม่ได้จริง Ya, tapi sayangnya cewek lipstick jawab, ฉันต้องกลับบ้านแล้ว เรียมรออยู่ Akhirnya mereka berdua pun meninggalkan gudang buat balik ke tempat masing-masing. Tapi, pas baru di parkiran mobil, Mamang Tampan nemuin ada satu buah peluru dan selembar kertas yang bertuliskan, "Wadaw, dari siapa nih surat kaleng kayak gini? Apa juga maksudnya ya?" Karena penasaran, Mamang Tampan langsung cek CCTV buat tahu siapa pelakunya. Tapi pas dilihat pelakunya nggak kelihatan jelas karena pakai helm dan jaket dengan kondisi malam hari. Jadi masih belum bisa dipastiin siapa pelakunya. Kita kesampingin dulu urusan pelaku surat kaleng. Soalnya pagi hari ini, Mamang Tampan dan cewek lipstick menghadiri acara gathering yang digelar oleh platform belanja online nomor 1 di Thailand, yaitu Mali. Di acara ini, CEO Mali mengumumkan kalau kantor pusatnya yang di Singapura pengen meningkatkan pelayanan pengiriman menjadi lebih berkualitas dan hanya bekerja sama dengan satu perusahaan ekspedisi aja. Yang sebelumnya kerjasama bareng beberapa ekspedisi, jadi cuma satu doang nih ke depannya. Deg-degan dong, jadi berkompetisi ria lagi nih antar ekspedisi. Dan proses seleksinya udah dimulai saat itu juga. Jadi CEO Mali udah melakukan pemesanan gelas yang diantar pakai berbagai ekspedisi. Di antaranya ada ekspedisi Phoenix, Thunder Express punya si Mamang, Easy Express punya si Nepo Baby, dan ekspedisi lainnya. Mau diuji cobalah kalau pengirimannya bikin gelas di dalam paketnya pecah, artinya proses seleksi berhenti di situ. Tapi Mamang Tampan sama cewek lipstick panik nih. Kurir yang lain udah pada datang.
Tapi kurir Thunder Express belum datang juga. Sampai akhirnya... เฮ้ย มานี่เชี่ยมึงระวังดี ขอโทษครับพี่ ไปวิทย์ตึกมาครับ Datang juga nih, kurir gemoy bawa paket gelasnya. Langsung di unboxing dah tuh, paket sama Mamang Tampan. Di dalamnya ada 4 gelas beling. Deg-degan nih, mereka pada aman apa kagak nih gelasnya? Gelas ke-1 aman. Gelas kedua aman. Gelas ketiga aman. Dan gelas keempat beruntungnya Thunder Express lolos seleksi pertama ini karena semua gelas belingnya aman. Thunder Express saingan lagi nih sama Easy Express. CEO dari Mali langsung mengumumkan challenge kedua dari proses seleksi ini. Yang challenge-nya adalah เราจะให้คุณส่งพัสดุในวันที่มอลลี่มียอดออเดอร์สูงที่สุดในรอบปี นั่นคือ 11-11 ค่ะ Setiap ekspedisi diharuskan memiliki kualitas pelayanan yang bagus dan angka pengiriman yang banyak pada tanggal kembar alias 11-11. Tapi masalahnya sekarang ini baru aja 88. Artinya 11-11 itu masih 3 bulan lagi. Dan 3 bulan itu lama, karena Thunder Express kan udah mulai terancam bangkrut. Masalahnya, biar angka penjualan naik dan kurir-kurir semangat, harus ada kenaikan gaji nih buat kurirnya. Jadi Mamang Tampan dan Cewek Lipstick mesti puter otak buat bisa dapetin pemasukan lebih banyak. Cewek Lipstick lagi stres banget sama masalah kerjaan dan target ini. Tiba-tiba dia dapat telepon dari seseorang. ค่ะคุณต้องการอะไร Aduh. Ada apa lagi nih? Siapa tuh yang telepon Cewek Lipstick? Ternyata yang telepon Cewek Lipstick adalah... Ya, si bos kanin licik guys yang telepon Cewek Lipstick dan minta ketemuan. Gak pakai banyak basa-basi, bos kanin licik itu to the point bilang, ผมอยากซื้อบริษัทคุณที่ราคา 1,200 ล้าน รีบตอบหน่อยก็ดีนะ ผมเป็นคนใจร้อน Shock banget, bener-bener shock. Tiba-tiba Kanin pengen beli perusahaan Thunder Express dong. Di samping itu, Mamang Tampan masih menyelidiki siapa pelaku surat kaleng di mobilnya. Setelah diperhatiin, ternyata pelakunya itu... เม็ดเนี่ยกี่บาทคุณต้องการอะไร Wah, parah banget sih ini. Masa pelakunya brother si Mamang sendiri? Tapi namanya sama ade sendiri ya, si Mamang cuma bisa emosi ngebentak-bentak doang nih. Dan bilang, พรุ่งนี้มึงขึ้นมาเป็นหัวหน้าไรเดอร์แล้ววัดกับลูกน้องดิวมือของจริงไม่ได้เก่งแต่กับกู Lagian ada-ada aja ya, brother Mamang Tampan ini harusnya support mamangnya terus dong. Besok paginya gudang Thunder Express udah dibikin heboh lagi. Soalnya ada... อ้าวเจอกันอีกแล้ว คุณมาทำอะไรที่นี่ เพิ่งรู้คุณอยากขายบริษัท ผมแค่มาเสนอทางลงสวยๆให้พวกคุณ Si Kanin lagi aja nih yang bikin naik darah. Ngapain dia berani-berani datang ke gudang Thunder Express? Si Kanin to the point langsung bilang pengen beli perusahaan Thunder Express. มูลค่าจริงน่าจะอยู่แถวๆ1,000 ล้าน ผมออฟเฟอร์ให้ 1,200 Kanin juga bilang kalau Cewek Lipstick, Abang Gondrong, dan Mamang Tampan tetap kerja dengan jabatan yang sama kayak sekarang. Tapi bentar, takut gak sih? Mencurigakan gitu nih, orang sus banget soalnya. Nanti malah kena tipu lagi nih si Mamang. Dengan savage, si Mamang jawab, ขาย10,000 ล้านเอาไหมเฮียก็กำลังดิ้นมองวัดเป็นดู Habis itu, Kanin langsung pergi keluar gudang. Cewek Lipstick sekarang buka suara nih. Doi bilang kalau pilihan terbaik saat ini adalah menjual perusahaan ke Kanin Group. Karena nggak ada bank yang mau minjemin uang buat Thunder Express. Nggak cuma soal itu, Mamang Tampan juga jadi menuduh Cewek Lipstick menyebarkan laporan keuangan Thunder Express ke Kanin Group. Soalnya bos Kanin bisa tahu soal masa kritis Thunder Express saat ini. Mereka berdebat keras lah.
Sampai akhirnya keluar kata-kata ini dari mulut Mamang Tampan. จะอยู่ที่นี่ทำไมกลับไปแต่งงานไป ไม่ต้องไล่ Emang nih si Mamang bener-bener ya gak bisa jaga emosi gitu orangnya. Masa cewek lipstick dipecat? Karena udah muak sama masalah dan drama ini, akhirnya cewek lipstick memutuskan untuk ไปสนามบินค่ะ Duh, beneran balik ke Cina nih doi. Bentar-bentar. Ternyata cewek lipstick ke Cina itu bukan mau ketemu tunangannya. Tapi doi mau ketemu sama tante investor Thunder Express. Dan yang cewek lipstick pengen lakuin itu adalah menjual sahamnya doi ke tante investor. Wah, ini beneran gila sih, bentar. Si cewek lipstick beneran mau berhenti dari Thunder Express nih. Tante investor pun langsung telepon Mamang Tampan dan ngabarin kalau si tante udah beli semua sahamnya cewek lipstick di Thunder Express. Nggak pakai lama, cewek lipstick pun balik ke gudang buat ketemu sama Mamang Tampan. Yang bikin plot twist saat cewek lipstick bertemu Mamang Tampan adalah เจ๊เสี่ยวอยู่ให้บริษัทเรายืมเงิน34 ล้านไม่มีกำหนดคืนค่ะ What? Ternyata cewek lipstick jual sahamnya biar bisa dapat duit 30 jutaan baht dan dia mau minjemin itu semua ke Mamang Tampan tanpa batas waktu pengembalian pinjaman. Wah, gak nyangka sih. Ternyata cewek lipstick masih ada perhatiannya sama si Mamang. Cewek lipstick yakin dengan cara ini si Mamang bakal bisa buat Thunder Express lebih berkembang. Tapi Mamang Tampan bilang kalau doi nggak mau punya utang, apalagi ke cewek lipstick. Setelah berbicara dengan kepala yang lebih dingin, akhirnya Mamang Tampan mau terima uang pinjaman cewek lipstick itu buat bertahan sampai challenge 11-11. Si Mamang sama Abang Gondrong lagi sibuk mikirin gimana caranya bisa jadi yang paling unggul di 11-11 nanti selama semalaman penuh. Di samping itu, ada Nepo Baby dan bapaknya yang lagi ketar-ketir nih. Kanin bilang ke anaknya kalau Phoenix Offer มาอยากซื้อหรอถ้าสิ้นปี Market Share ยังแซง Phoenix ไม่ได้ปีเตอร์มองว่าดีลนี้ก็ไม่ได้แย่ sahamnya mau dibeli sama Phoenix. Tergoda juga tuh si bapak Kanin. Sampai-sampai dia wanti-wanti ke Nepo Baby-nya itu. ทำให้เห็นหน่อยว่าเคนมีดีพอสำหรับตำแหน่งนี้ปิดเกม Thunder ซะเราต้องการ Market Share ของมัน Masih aja nih bapak-bapak licik rakus sama sahamnya Thunder Express. Kata gue sih, diem aja dah lo. Tapi tenang, Mamang Tampan gak akan diem gitu aja. Doi udah ngerencanain suatu misi sama tim yang dipercayainya. Mamang Tampan ngerencanain ที่กูเรียกพวกมึงมาคุยกันที่เนี่ยเพราะตอนเนี้ยบริษัทเรามีนอนคอยล้วงข้อมูลเราไปให้พวกที่ไอ้อีซี่ในระหว่างที่กูตามจับแม่งเนี่ยกูอยากให้พวกมึงทุกคนทำงานโดยเก็บแผนเนี่ยให้เป็นความลับที่สุด Jadi si Mamang masih pengen cari tahu siapa pengkhianat di Thunder Express yang bocorin laporan keuangan dan video bakar-bakar paket. Dan meminta timnya tetap bekerja dengan bagus agar challenge 11-11 tetap bisa dimenangkan. Jadi, si Mamang membuat rencana agar khusus 11-11 nanti, pengiriman paket Thunder Express bisa sampai hanya dalam 1 hari doang. Truk dan tenaga kerja akan ditambahkan dari uang pinjaman si cewek lipstick. Tapi, sebenarnya dalang yang pengkhianat itu udah ada di depan mata Mamang Tampan. Tapi si Mamang belum menyadarinya. Ada notifikasi masuk di HP si Nepo Baby. Tulisan chat itu adalah soal bocoran kampanye pengiriman sehari sampai punya Thunder Express. Ternyata yang selama ini jadi pengkhianat adalah cewek berkacamata ini. Jujur gue lupa namanya siapa, tapi kita namain aja dia sekarang cewek kacamata. Sebenarnya bukan tanpa alasan. Cewek kacamata ini melakukan pengkhianatan karena dapat ancaman dari si Nepo Baby. Ancamannya apa? Gue juga belum tahu. Tapi kayaknya sih ada kaitannya sama mommy si cewek kacamata ini yang lagi di rumah sakit ya. Dan sebenarnya cewek kacamata ini juga udah gak tahan dengan tekanan dari Nepo Baby. Dia sampai bilang, kasian juga sih cewek kacamata ini. Waktu pun berlalu dan 11-11 akan dihadapi besok hari. Mamang Tampan mencoba menyemangati dan mewanti-wanti para kurir agar cepat bekerja dan hati-hati. Langsung aja biar gak makin lama,
11-11 pun resmi dimulai. Kampanye pengiriman sehari sampai pun resmi diluncurkan di periode 11-11 itu. Orderan paket langsung banyak masuk ke Thunder Express. Semua orang siap bekerja keras. Easy Express udah nongol nih. Mereka ikut-ikutan pakai kampanye pengiriman 24 jam sampai. Lah, apa bedanya Bambang? Karena udah muak, Mamang Tampan bilang gaskeun aja sama kampanye yang lagi berjalan sekarang. Mereka bersaing dengan ketat. Persaingan antar tiap ekspedisi begitu sangat terlihat kepadatannya. Waktu terus berjalan dan semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Lagi sengit-sengitnya persaingan ini, si cewek kacamata kasih info bocoran lagi nih ke Nepo Baby. Doi ngelaporin jumlah orderan paket saat ini. Thunder Express ada di angka 80 ribuan. Sedangkan Easy Express ada di angka 70 ribuan. Nepo Baby ketar-ketir deh. Dia langsung nelpon si cewek kacamata. Si cewek kacamata udah kasih informasi terakhir yang diminta Nepo Baby dan dia mau berhenti. Tapi si Nepo Baby ngerayu bakal kasih pengobatan terbaru ke ibunya yang lagi sakit. Karena tergoda, cewek kacamata itu pun nurut sama si Nepo Baby dan langsung menjalankan aksinya. Coba kita lihat, disuruh ngapain nih dia? Si cewek kacamata itu masuk ke ruangan yang hanya untuk karyawan. Di dalam ruangan itu, dia membuka laptopnya dan mengotak-ngatik suatu sistem. Dia masuk ke sistem penyortiran paket Thunder Express. Oh, no, tidak. Gak mungkin dong. Si cewek kacamata pengen menghapus secara permanen sistem penyortiran paket di aplikasi. Tapi tiba-tiba... Cewek kacamata hampir dipergokin sama bosnya alias Abang Gondrong. Cewek kacamata jadi deg-degan parah. Dia kebingungan harus berbuat apa. Sempat nangis di dalam ruangan itu, akhirnya kunci pintu ruangan pun dibuka sama si cewek kacamata. Tapi yang terjadi di dalam ternyata... Si cewek kacamata mematikan sistem penyortiran paket di operasional gudang Thunder Express. Mamang Tampan dan cewek lipstick auto panik. Mereka nanya butuh waktu berapa lama buat memperbaikinya. Dan jawaban Abang Gondrong adalah... Aduh... Gawat banget ini, ya nggak cukup waktu dong kalau sampai 20 jam. Sekarang situasi dan kondisi gudang Thunder Express lagi kacau balau. Abang Gondrong udah tahu siapa pelaku yang berkhianat. Cewek kacamata juga udah menyerahkan diri. Cewek kacamata itu langsung diinterogasi sama Mamang Tampan, cewek lipstick, dan Abang Gondrong. Tapi si cewek kacamata malah marah-marah sendiri. Dia udah skeptis kalau Mamang Tampan dan kawan-kawan gak akan mau ngebantu ibunya dia. Mamang Tampan dan cewek lipstick udah kecewa berat sama si pengkhianat itu. Yang masih di hadapan cewek kacamata adalah Abang Gondrong. Dan saat itu juga... Pecah tangis Abang Gondrong sama cewek kacamata. Mereka kayak ngerasa bersalah satu sama lain, tapi juga nggak tahu apa lagi yang mau diperbuat. Di samping itu, Kanin sama Nepo Baby-nya lagi was-was nih di gudang Easy Express. Mereka bersiap-siap akan segala hal yang mungkin aja bisa kejadian. Sedangkan yang dilakukan Mamang Tampan dan tim Thunder Express... Asik, suka nih gue nih sama semangatnya si Mamang. Yo bisa yuk, jadi yang paling unggul di challenge 11-11 ini. Sampai-sampai saking semangatnya, si Mamang kasih pengumuman.
พื่อนบ้านขอตามมาช่วยให้หมดใครตามคนมาได้กูให้หัวละพันแต่ถ้าคันพัสดุเสร็จทันก่อน3 ทุ่มกูเพิ่มไปอีกเป็นหัวละ2,000. Reaksi cewek lipstik sampai nganga gitu denger pengumuman si Mamang Tampan. Semua karyawan auto pada panggil keluarga atau kerabat dekatnya untuk membantu kerja di gudang dalam penyortiran paket. Wih, makin seru nih, kayak dikejar-kejar deadline gini jadinya. Dan gak pakai lama, gedung Thunder Express auto diserbu sama panggilan-panggilan karyawan di situ. Semuanya pada semangat ikut membantu. Sekarang hari udah semakin malam, waktu makin mendekati deadline jam 9 malam. Thunder Express kekurangan truk untuk ngangkut paket. Yang ternyata, semua truk udah di-booking sama Easy Express. Bukan untuk angkut paket, tapi untuk dikumpulin doang, biar nggak dipakai sama Thunder Express. Emang ada gila-gilanya banget nih kerjanya si Nepo Baby nih. Mamang Tampan sama Abang Gondrong auto mikir keras soal masalah kekurangan truk ini. Akhirnya malah cewek lipstick nih yang punya solusi. ยังเหลือ600ภาคใต้อีก2 คันกำลังโหลดของอยู่ไปบอยขนของลงมาก่อนและโยกรถภาคใต้ไปส่งของอีสานแทน โยกหาพ่อมึงเหรอมันช่วยตรงไหนถ้าทำแบบนั้นพัสดุภาคใต้ไม่ก็หลุดรอบส่งอยู่ดี ไม่หลุดเพราะเราจะส่งของภาคใต้ด้วยเครื่องบิน Fix, gue suka banget sama cewek lipstick. Doi nyisihin dana darurat buat keadaan kayak gini. Jadi sebagian paket bisa diantar pakai pesawat. Gokil gak tuh? Langsung gercep si cewek lipstick nyamperin petugas pengiriman paket dengan pesawat. ไปหาดใหญ่ค่ะไปหาดใหญ่ค่ะพี่จะส่งอะไรคะพัสดุ5 คันรถค่ะบัตรประชาชนมา Oke, solusinya udah ketemu. Tinggal eksekusinya aja nih yang harus satset biar keluar uangnya nggak sia-sia. Semua orang kerja keras sekuat tenaga memasukkan paket-paket ke dalam truk sebelum diberikan ke bandara. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang ngechat si Nepo Baby lagi. Aduh, ini siapa lagi sih yang bocorin? Jadi emosi nih. Udah agak tenangan, ada aja yang bikin naik darah. Tapi bentar, coba kita ikutin dulu. Truk Thunder Express udah siap berangkat ke bandara. Tapi ada aja nih hambatannya. Di tengah perjalanan, truk Thunder Express kena pemeriksaan kepolisian. Jadi makan waktu nih yang kayak gini. Pemeriksaan ini juga mencakup pemeriksaan penyalahgunaan narkoba pada supir truk. Dan apesnya... พิธิพลติดอะไรปะ ขอโทษนะครับคุณสันอดนอนมา 3-4 วันนะผมเลยต้องดูดเอาแรงนะครับ Kan, ada mulu dah hambatannya. Gara-gara ada yang ketahuan pakai narkoba, truk itu nggak bisa dibawa pergi. Karena harus diselidikin dulu sama polisi. Tapi tenang, Abang Gondrong udah siap siaga dengan situasi ini. กูขอ2 นาทีพวกมึงเปิด SOS แบ็คยาร์ดเลย Semua kurir Thunder Express digerakkan buat ambil semua paket di dalam truk yang terhambat untuk ngirim paket-paket itu ke bandara. Semua kurir langsung pada gercep ngambil paket-paket itu dan ngebut buat diantar ke bandara. Tapi di tengah situasi genting itu ada sebuah plot twist yang ternyata ปกติพี่ผมเนี่ยเขาเรียบร้อยมากเขาไม่เคยดูเขาไม่เคย เอ้าเล่มรถอยู่นี่เองเหรอครับ ไล่มึงออกเล่นก่อนนะพี่ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอา Ternyata si ketua operasional Thunder Express itu adalah pengkhianat juga. Dia yang ngebocorin informasi terkini soal Thunder Express ke Nepo Baby. Sialan emang. Langsung laporan lagi tuh dia ke si Nepo Baby. Di sisi lain, cewek lipstick udah berusaha nego ke petugas bandara buat nunggu truk satu lagi. Tapi aturan bandara cukup ketat dan gak bisa diganggu-gugat. Dengan sekuat tenaga, Mamang Tampan nyetir truk seorang diri sampai akhirnya... Truk yang dibawa si Mamang tersungkur dan Mamang Tampan sendiri jatuh pingsan. Aduh, gimana ini Mang? Dan ternyata lagi-lagi itu adalah kerjaan si Nepo Baby. Kerjaan anak Dakjal satu ini emang gak abis-abis apa gimana sih ha? Cewek lipstick sama Abang Gondrong sekarang jadi sama-sama panik. Mamang Tampan udah sadar dari pingsannya. Doi langsung panik sama keadaan truk yang tersungkur gitu.
Dengan kaki setengah pincang, Doi masih berusaha keras untuk ambil paket-paket yang berantakan. Masalah belum selesai, udah ditambah lagi nih. Kondisi jalanan sekarang turun hujan deras. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan besti-besti Mamang Tampan yang pengen membantu membawa paket itu ke bandara. Sambil hujan-hujanan, Mamang Tampan dan kawan-kawannya motoran bareng-bareng ke bandara. Berharap pesawatnya masih mau menunggu. Udah nggak peduli paketnya basah dan jatuh-jatuhan. Tujuan si Mamang saat ini cuma pengen bawa semua paketnya ke bandara. Kawan-kawan si Mamang udah sampai di bandara. Paketnya udah dimasukin ke kargo. Tinggal si Mamang nih yang belum. Dan akhirnya หากว่าผิดแล้วคุณเราต้องคิวสูงขึ้นเครื่องไปแทนคุณตรงไปเลยนะแล้วก็ไปอาคารผู้โดยสารเลย ayo gasken Mang, samperin pesawatnya Mang. Mamang Tampan sama cewek lipstick berduaan langsung gercep nih. Tapi sayangnya tiba-tiba FX186 เอาพัสดุของ Thunder Express ลงจากเครื่องให้หมดเลย FX186 มีคำสั่งด่วนให้ออฟโหลดพัสดุทั้งหมดของ Thunder Express. Si Kanin punya kenalan ordal maskapai pesawat itu dan minta pemiliknya buat mengeluarkan paket-paket Thunder Express di dalam pesawat. Sungguh kejam emang bos rakus licik itu. Ternyata plot twistnya belum selesai nih. Karena ternyata Kanin sama Nepo Baby salah dapat informasi bocoran. Karena nomor penerbangan pesawat paket-paket Thunder Express sebenarnya adalah FX184, bukan FX186. Nah, mampu lo Kanin, gak bisa berkutik dia sekarang. Ternyata selama ini cewek lipstick merahasiakan nomor penerbangan yang asli dan gak ngasih tahu ke siapapun. Jadi cuma Doi doang yang tahu, karena ini permintaan langsung dari Mamang Tampan. 知道了航班号之后，不要告诉任何人，也不要告诉我。我们身边可能还有叛徒，航班号必须只有你知道。我只相信你。 Merinding sih ini, kayak gak nyangka abis gitu. Besok paginya Mamang Tampan nganterin paket ke alamat customer pakai mobil. Baru nganter ke satu alamat, tapi tiba-tiba si Mamang tumbangkan Doi. Si Mamang akhirnya dibawa ke rumah sakit. Udah ada 100 miss call dari Abang Gondrong. Telepon dari Abang Gondrong sekarang udah bisa diangkat sama si Mamang. Abang Gondrong ngasih tahu kalau sekarang ada pengumuman soal siapa yang terpilih jadi rekan platform shopping Mali selama setahun ke depan. Semua orang melihat dengan seksama pengumuman menegangkan ini. Dan yang terpilih adalah Congrats ค่ะ Yes! Woo! Thunder Express menang guys. Mamam tuh Easy Express. Merinding banget sih ini. Perjuangan titik darah penghabisan akhirnya berbuah hasil yang memuaskan. Easy Express udah kalah dalam kompetisi 11-11 dan mereka memutuskan untuk menjual sahamnya ke Ekspedisi Phoenix. Hahaha. Puas banget gak sih? Saking melasnya tuh Nepo Baby sampai Doi disuruh cuti sebulan sama bapaknya sendiri. Sekarang si Nepo Baby nyesel dan ngerasa bersalah karena ngehancurin perusahaan bapaknya. Sedangkan Thunder Express masih beroperasi seperti biasanya. Apalagi udah jadi mitra pengiriman dengan platform belanja Mali. Datang-datang ke gudang, Mamang Tampan langsung nyamperin Abang Gondrong. Si Mamang serasa udah lama banget nggak ketemu sama Abang Gondrong. Dan ternyata si Mamang emang nggak hadir di pesta perpisahan cewek lipstick. Mamang Tampan lihat-lihat foto perpisahan itu di laptop Abang Gondrong. Bukan cuma ngomongin perpisahan cewek lipstick doang, tapi si Abang Gondrong juga ขอบคุณนะที่ชวนกูมาออกเรือคนอย่างมึงจะต่อเรือได้เป็นกองทัพจำคำกูไว้ Widih, baru kali ini nih si Abang Gondrong mau terima kasih dan pembawaannya hangat banget. Kerasukan apa bang? Gak lama setelah perjuangan berdarah-darah itu, Mamang Tampan udah masuk berita di koran aja nih. Doi sekarang dikenal sebagai pengusaha unicorn pertama di Thailand. Thunder Express makin sukses dan besar.
Mamang Tampan panggil ibunya ke gudang Thunder Express. Bangga bener tuh muka ibunya. Mamang Tampan ajak ibunya ngeliat gedung operasional Thunder Express yang udah makin besar dan canggih. Dan Mamang Tampan buat pengakuan ke ibunya sendiri. จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นลูกน้องเขาเนี่ยบริษัทของผมเอง Dan ibunya langsung bilang, แม่ภูมิใจในตัวลูกมาก siapa nih yang naruh bawang di sini? Jadi terharu nih ngeliat anak udah bisa dibanggain gitu sama ibunya sendiri. Tapi biar makin adem lagi hati ini, kita lihat nih. Beberapa waktu setelah kesuksesannya itu, Mamang Tampan nyamperin cewek lipstick ke Cina. Tapi bukan sembarang nyamperin. Ternyata Thunder Express udah meluas ke internasional dan bisa mengirim paket ke Cina. Dan Mamang Tampan pengen pamerin itu ke cewek lipstick. Saat itu juga Mamang Tampan kasih uang cek ke cewek lipstick sejumlah 200 juta baht. Berkali-kali lipat dari yang dipinjemin sama si cewek lipstick. Uang itu buat lunasin utang ayahnya si cewek lipstick. Asik, cuan-cuan-cuan nih. Dan gak lama-lama Mamang Tampan sama cewek lipstick pun akhirnya berpisahan. Mungkin itu pertemuan terakhir mereka, atau mungkin juga enggak. Tapi yang pasti mereka udah jauh lebih damai di hidupnya masing-masing. Dan akhirnya selesai juga alur cerita dari series Mad Unicorn yang bener-bener semarah itu. Jadi gimana nih pendapat kamu tentang series Mad Unicorn? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film atau series apa selanjutnya.